Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan sebuah narasi tentang sosok penting dalam sejarah dan kemajuan Singapura modern, Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong lahir pada 10 Februari 1952 di tengah masa-masa awal berdirinya negara Singapura. Ia adalah putra sulung dari mendiang Lee Kuan Yew, bapak pendiri Singapura, yang juga merupakan Perdana Menteri pertama negara tersebut. Sejak kecil, Lee Hsien Loong tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan semangat nasionalisme dan visi besar untuk kemajuan bangsa. Tidak mengherankan jika ia kemudian melanjutkan jejak sang ayah dalam dunia politik dan pemerintahan. Pendidikan Lee Hsien Loong menempuh jalur yang sangat prestisius. Ia meraih gelar sarjana matematika dari Trinity College, Universitas Cambridge, Inggris, dengan predikat kehormatan. Kemudian ia melanjutkan studi ke Harvard Kennedy School di Amerika Serikat dan memperoleh gelar master di bidang administrasi publik. Di masa mudanya, ia juga sempat menjalani pelatihan militer dan mencapai pangkat Brigadir Jenderal di Angkatan Bersenjata Singapura, sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam membentuk kepemimpinannya yang tegas namun bijaksana. Karier politik Lee Hsien Loong dimulai sejak tahun 1984 ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party (PAP). Sejak saat itu, ia menempati berbagai posisi penting seperti Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, serta Wakil Perdana Menteri. Kiprahnya dalam bidang ekonomi sangat signifikan. Ia dikenal sebagai arsitek utama dalam reformasi kebijakan fiskal dan transformasi ekonomi Singapura menuju era digital dan inovasi. Pada 12 Agustus 2004, Lee Hsien Loong secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Singapura, menggantikan Goh Chok Tong. Saat itu ia menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah negara tersebut. Sejak menjabat, Lee membawa semangat kepemimpinan yang inklusif, progresif, dan penuh inovasi. Ia mendorong pembangunan berkelanjutan, investasi dalam riset dan teknologi, serta memperkuat infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan Lee Hsien Loong adalah keterbukaannya terhadap teknologi dan komunikasi digital. Ia aktif menggunakan media sosial seperti Facebook untuk menyampaikan pesan kepada rakyat, menjawab pertanyaan publik, dan membagikan pandangannya tentang isu-isu penting. Langkah ini menjadikannya sebagai salah satu pemimpin Asia yang paling terkoneksi secara digital dengan warganya. Selain itu, Lee juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu menjaga kestabilan politik dan sosial di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, resesi ekonomi, serta pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi, ia tampil sebagai sosok yang tenang dan rasional, memberikan arahan yang jelas dan langkah-langkah strategis untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Di balik ketegasannya sebagai pemimpin, Lee Hsien Loong juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan mencintai seni. Ia memainkan alat musik klarinet dan memiliki ketertarikan dalam fotografi serta bahasa asing. Ia juga sangat menghargai nilai-nilai keluarga dan tradisi. Dalam beberapa tahun terakhir, Lee telah mempersiapkan proses transisi kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Ia mengumumkan bahwa dirinya akan menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada Lawrence Wong, sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Proses ini menunjukkan betapa terstrukturnya sistem suksesi kepemimpinan di Singapura dengan semangat menjaga stabilitas dan kontinuitas. Hingga saat ini, Lee Hsien Loong tetap menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Asia Tenggara. Kepemimpinannya selama lebih dari 2 dekade telah membawa Singapura menjadi salah satu negara paling maju, stabil, dan makmur di dunia. Demikianlah narasi singkat mengenai perjalanan hidup dan kepemimpinan Lee Hsien Loong, seorang pemimpin yang bukan hanya melanjutkan warisan besar dari ayahnya, tetapi juga membentuk arah masa depan Singapura dengan visi dan langkah yang jelas. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari dedikasi, komitmen, dan kepemimpinan beliau dalam membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.